Nah, apabila seorang melanggar undang-undang sorga dan tidak segera minta ampun atas segala dosanya, maka si iblis punya hak untuk mendakwa orang tersebut di hadapan Allah Bapa. Dan Tuhan sebagai Tuhan yang adil tidak akan membela kita jika memang kita sendiri yang dengan kesadaran penuh melakukan segala tindakan melanggar hukum surga tersebut. Sebagai contoh, jika Anda melakukan perbuatan menyembah Allah lain, misalnya yang pergi ke paranormal, mbah dukun, atau pengikut setan jenisnya, bahkan jika Anda hanya membaca ramalan horoskop yang ada di koran, majalah, atau tempat lainnya, maka Anda sudah berada di bawah kutuk. Karena pada waktu Anda melakukan hal di atas, iblis akan langsung menuntut Anda di hadapan Allah Bapa agar kutuk tersebut berlaku atas hidup Anda sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana dan perdata di sorga, yaitu Alkitab. Saudara-saudara, Yesus sebagai pembala kita di sorga tidak dapat membela Anda dengan alasan Anda adalah pengikutnya. Karena kalau kita memang pengikutnya, tentunya kita tidak akan melakukan hal-hal tersebut di atas. Karena tidak ada pembelaan, maka kita harus dijatuhi hukuman kutuk dari Tuhan. Jadi saudara-saudara ingat ya, di sorga juga ada namanya pengadilan sorga. Allah Bapa jadi hakim, setan jadi jaksanya, Tuhan Yesus pembela kita. Tidak percaya, baca lagi Alkitabnya. Oke saudara-saudara, kita lanjutkan ya. Bagaimana jika saya bertobat dan minta ampun dosa? Jika itu Anda lakukan, maka kutuk tersebut secara otomatis akan hilang dari Anda, karena darah Yesus telah menggantikan dosa Anda dan saya. Catatan, Anda harus juga mengampuni dosa orang lain ya. Jangan minta diampuni dosa orang lain, tetap Anda pendam, akar pahit, luka batin. Permasalahannya ialah banyak orang Kristen yang tidak secara rutin minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Tentunya jika kita minta pengampunan dosa, maka kita harus menyebutkan secara spesifik dosa apa yang telah lakukan, dan kita bertobat serta tidak melakukan dosa itu lagi. Jangan hanya melakukan, Tuhan ampuni dosa saya berdosa Tuhan. Sebutkan dosa Anda. Walaupun Tuhan tahu dosa Anda apa, tapi kalau Anda tidak menyebutkan, Anda akan terjemus lagi ke dalam dosa tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah pencuri dan pembunuh. Iblis tidak datang ke rumah kita dan membawa pistol atau pisau dan membunuh kita seperti adegan dalam film. Iblis datang dengan segala tipu dayanya untuk mencuri uang kita, kesehatan kita, sukacita kita, rumah tangga kita, waktu kita, anak-anak kita. Ia datang membawa penyakit dan kemalangan-kemalangan lainnya dalam hidup kita dengan tujuan akhir mengajak kita ikut berdiskordia atau clubbing dengannya di neraka. Karena sejak awalnya ia adalah bapa pendusta. Kita baca lagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Inilah berita yang telah kami dengar dari anaknya, dan yang kami sampaikan kepada kalian. Allah itu terang, dan padanya tidak ada kegelapan sama sekali. Allah itu terang, di dalam dia tidak ada kegelapan, saudara-saudara ya. Jadi saudara jangan ngarang, jangan saudara bilang Tuhan yang buat penyakit, Tuhan yang buat kecelakaan, Tuhan yang bilang macam-macam tentang hidup saudara. Allah itu terang, dalam terang tidak ada kegelapan. Terang itu akan buat kegelapan menjadi kelihatan. Apabila Anda menyalakan lampu, maka ruang yang tadinya gelap menjadi kelihatan isinya semuanya. Demikian juga dan iblis, ia adalah pangeran kegelapan atau princess of darkness, dan ia paling tidak senang dengan terang, karena terang bisa menelanjangi dirinya, buat dirinya kelihatan. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu, saudara-saudara. Jadi kalau cari pasangan, carilah kalangan yang benar. Anda melihat, jika Anda terang, jangan cari yang gelap. Jangan katakan nanti saya akan menarik dia menjadi pengikut. Anda saja belum jelas terangnya, bagaimana Anda menarik yang gelap? Di waktu kita dibaptis, kita dinyatakan menjadi warga negara sorga. Artinya kita bukan milik bumi lagi. Dan setelah kita dibaptis dengan roh, kita resmi menjadi milik Yesus. Kita juga telah dipindahkan ke warga negaraannya menjadi warga negara sorga. Artinya kita adalah anak-anak terang. Itulah yang dimaksudkan oleh perkataan Yesus, bahwa ia datang untuk menelanjangi iblis dan segala perbuatannya. Dan juga sebagaimana anak Yesus, kita juga harus melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Seharusnya iblis tidak dapat menyentuh kita atau membuat kita menderita. Tapi mengapa banyak anak Tuhan yang hidupnya selalu tertekan, depresi, frustasi, karena damai sejahtera, sukacita dan kegembiraan yang Allah telah berikan kepada kita dirampas atau dicuri oleh iblis.
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah kita anak-anak Allah yang maha kuasa, warga negara surga, mempunyai Yesus yang ditinggikan di atas segala nama yang ada di atas bumi maupun di bawah bumi? Bukankah kita telah diberikan kuasa untuk mengusir iblis? Jawabannya ada pada kita sendiri, saudara-saudara. Sudahkah kita menjalankan hak kita sebagai anak Allah? Sudahkah kita mempraktekkan sebagai Tuhan perintahkan kepada kita? Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kita mempraktekkan hidup sebagai anak Allah atau anak iblis? Saudara yang dapat menguji diri kita sendiri, ujilah segala sesuatu, demikian Tuhan berkata. Sama seperti prajurit yang berangkat ke medan perang dan telah dibekali dengan bermacam-macam senjata, tapi di waktu ketemu musuh yang sudah tua dan tidak mempunyai senjata apapun, sehingga ompong, si prajurit malah lari terbirit-birit ketakutan. Menyedihkan bukan? Ya, itulah yang Anda dan saya lakukan setiap hari. Bukannya mengusir iblis yang buat kita menderita, kita malah lari terbirit-birit mendengar nama iblis dikacaukan. Kacian deh lu, kata si iblis. Kacian kita, saudara-saudara. Mari kita pagi hari ini mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, sehingga predikat anak Allah dapat kita ambil lagi. Kita mempunyai kuasa untuk mengusir setan dan kroni-kroninya. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, besok kita akan lanjutkan ke bagian keduanya. Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati setiap orang yang menonton video ini, dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, terimalah berkat yang saudara perlukan langsung dari Sang Pemberi berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, dan mintalah permohonanmu di dalam hatimu. Bapa mendengar segala permohonanmu. Bapa dengarkan doa mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahteranya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang mendengar rekaman video ini, semoga berguna dan bermanfaat dalam kehidupan saudara dan keluarga Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. I have decided to follow Jesus.